hari Minggu anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini kita mau sekolah minggu. Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Sekarang tapi kita mau main dulu ya. Seni dia mau ajak anak-anak main. Main apa ya? Nama permainannya adalah Simon Says. Nah, kalau Lawson ini dia bilang, Simon Says, touch your head. Cepet-cepet pegang kepalanya. Ya, kalau Lawson ini dia bilang, Simon Says, touch your nose. Ting. Jangan lupa ya, hidungnya ada di sini ya. Oke, nanti Lawson ini cepet-cepet ngomongnya. Anak-anak harus fokus, dengarkan baik-baik ya. Oke, siap? Kita mau mulai. Simon Says, touch your eyes. Touch your nose. Touch your ears. Touch your tummy. Wiggle, 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 wiggle your tummy. Touch your knees. Touch your head again. Touch your hair. Yeay, hebat anak-anak semuanya. Sekarang lebih tinggi lagi levelnya. Level up. Lawson nih dia mau salah-salahin nih. Jadi anak-anak harus fokus dengerin ya. Kalau Lawson nih dia bilang touch your head. Anak-anak jangan ikutin ya. Yang mana kepalanya? Ini kan? Nih anak-anak tetap begini. Jangan ikutin Lawson nih dia ya. Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Simon Says, touch your eyes. Ayo, ada yang salah nggak? Touch your ears. Touch your nose. Touch your tummy. Touch your hair. Wah, anak-anak hebat semuanya. Sekarang sudah selesai kita main gamenya. Sekarang kita mau mulai memuji Tuhan ya. Yuk, kita tangannya semua begini. 2 gitu ya. Lalu dibuat begini. Nah, jadi apa ya? Jadi lambang apa nih? Lambang hati ya. Kasih Tuhan Yesus indah sekali buat kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah. Yuk, anak-anak berdiri semuanya. Indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Anak-anak, sekarang coba satu tangannya begini, satu tangannya begini lagi. Nah, jadi lambang apa ini? Hati juga ya, topi yang besar. Nah, sekarang kalau ada kata-kata kasih Yesus, anak-anak langsung kasih Yesus gitu ya. Lalu goyang-goyang, indah-indah, oh indah. Bisa? Ayo kita nyanyi sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Siap-siap tangannya. Tangan kanan dulu ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
semuanya ya. Kita bisa bikin hati dari yang kecil, terus yang sedang, terus yang besar. Karena kasih Tuhan Yesus itu besar sekali buat kita. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita lanjut memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa. Tangannya disiapin. Kita mau lipat tangannya. Matanya ditutup ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh sekolah minggu. Tuhan tolong kami duduk diam saat mendengarkan firman Tuhan. Juga boleh bernyanyi dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau lanjut lagi ya memuji nama Tuhan ya. Ada yang tahu nggak? Ini alat musik apa nih? Nah alat musik apa ya? Betul, alat musik piano. Lagi ya. Apa ini? Betul, itu namanya gitar. Jreng 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 ya. Kalau ini apa nih? Apa itu? Dung 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 dung. Betul, itu namanya gendang. Nah, kita bisa memuji Tuhan pakai alat musik ya. Kita nyanyi dulu ya satu kali ya. Habis itu nanti Laul Senida kasih tahu selanjutnya seperti apa. Yuk, pujilah nama Tuhan. Siap? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Nah, sekarang kita mau ganti kata-kata musiknya jadi alat musik ya. Pertama-tama kita mau pakai piano dulu. Oke? Kalau suara piano gimana? Betul, teng tong ya. Oke. Siap? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong 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 teng tong. Sekarang gitar ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Sekarang gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Dung dung dung, dung dung dung, dung dung dung, dung 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 dung, dung 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 dung. Oke, betul. Hebat ya. Kita bisa memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang ada. Wah, senang sekali ya. Kenapa ya kita memuji Tuhan ya anak-anak, tahu nggak? Kenapa kita harus memuji Tuhan dengan sukacita? Nah, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang paling hebat. Lebih hebat dari Batman. Siapa yang suka Batman? Wah, kalah tuh Batman ya. Tuhan Yesus lebih hebat. Siapa yang suka Spider-Man? Tuhan Yesus juga lebih hebat daripada Spider-Man. Ya, Tuhan yang paling hebat. Ya, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Tuhanlah yang paling hebat. Sambil goyang-goyang badan boleh ya. Yuk. Tuhanlah yang paling hebat, bukan kamu, bukan aku. Tuhan yang paling berkuasa, bukan kamu, bukan aku. Datanglah padanya, padanya. Jadilah, jadilah anaknya, anak-anaknya selamanya. Tuhanlah yang paling hebat, bukan kamu, bukan aku. Tuhan yang paling berkuasa, bukan kamu, bukan aku. Datanglah padanya, padanya. Jadilah, jadilah anaknya, anak-anaknya selamanya. Tuhanlah yang paling hebat, bukan kamu, bukan aku. Tuhan yang paling berkuasa,
bukan kamu, bukan aku, bukan kamu, bukan aku. Yes! Betul, Tuhan Yesus yang paling hebat loh. Jadi anak-anak, kalau lagi takut, kalau lagi susah, kalau lagi sedih ya, kalau lagi khawatir, kita bisa datang ke Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya, dan jangan lupa harus rajin baca Alkitab. Siapa yang tahu isi Alkitab itu apa ya? Ada cerita memang. Cerita tentang apa ya? Tentang kancil? Tentang kura-kura? Atau tentang princess? Superhero? Bukan loh, Alkitab itu isinya apa? Firman Tuhan ya. Kalau kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, disimpan baik-baik dalam hati kita. Oke, kita mau nyanyi lagu ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, berbuah, besar lagi. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Nah, anak-anak, Lausnya mau kasih tahu sesuatu ya. Anak-anak, tutup matanya dulu. Jangan ngintip ya. Tutup. 1. Tunggu sampai Lausnya dia bilang buka, baru buka ya. Shh, jangan ada yang ngintip. Gak boleh ngintip. Tidak boleh ngintip. Tidak boleh ngintip. Tidak boleh ngintip. Tidak boleh ngintip. Masih tutup. Langsung dia hitung sampai 3 ya. Boleh buka matanya. 1, 2, 3. Ya, hebat. Anak-anak bisa taat loh. Nih, sini dia bawa buku banyak deh. Tuh. Di rumah sini dia ada banyak buku. Di rumah anak-anak juga banyak buku ya. Ada buku tentang kura-kura. Franklin namanya. Ada buku tentang sapi. Ada buku tentang Barney. Siapa yang suka Barney? Wah, di rumahnya kalian juga pasti ada banyak buku. Tapi jangan salah loh. Ada satu buku yang paling harus kita baca setiap hari. Alkitab ya. Kalau anak-anak, Alkitabnya seperti ini ya. Anak-anak di rumah Alkitabnya seperti apa? Coba Lawson dia mau lihat. Oh iya, ada yang seperti itu. Iya, ada juga yang warnanya merah. Ya, yang paling penting bukan warnanya. Yang paling penting kita baca. Ya, sekarang kita mau baca sama-sama ya, sambil nyanyi ya. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya. Lalu dibuka. Wow. Ada cerita tentang firman Tuhan. Yuk, kita nyanyi ya. Alkitab, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Sekali lagi, buku kesayangan. Oke, ku tutup Alkitabku, ku simpan baik-baik. Alkitabnya harus simpan baik-baik. Nggak boleh diinjek-injek, nggak boleh taruh sembarangan. Ya, oke, sekarang kita mau dengar cerita. Cerita apa ya? Nanti kita lihat sama-sama ya.
setelah dengar cerita kita mau ayat hafalan. Siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Nanti kita lihat lagi ya sama-sama ya. Kemudian juga ada aktivitas ya. Kita mau buat sama-sama aktivitasnya. Oke? Selamat dengar cerita. Hai anak-anak. Sekarang kita mau dengar cerita. Ceritanya dari Alkitab loh. Wah, udah gak sabar kan? Wah, penasaran kan cerita apa ya hari ini? Tapi sebelum Lause Nidia cerita, Lause Nidia mau ajak anak-anak main tebak-tebakan. Wah, siap-siap? Nih, Lause Nidia punya 4 foto. Ya, ada 4 foto. 1, 2, 3, 4. Nah, coba anak-anak sekarang lihat. Perhatikan baik-baik ya. Yang mana ya fotonya Lause Evi? Yang mana ya? Kamu tunjuk. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Iya betul, anak-anak hebat loh. Itu dia fotonya Lause Evi. Sekarang lagi ya. Sekarang lagi nih. Hap, hilang semua fotonya. Sekarang Lause Nidia juga punya 4 foto. Sama kayak tadi. Nanti anak-anak tebak lagi ya. Ting, 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 ting. Nah, fotonya ada 4 juga. Pertanyaannya sama. Yang mana ya Lause Evi? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Ayo yang mana? Betul, itu dia fotonya Lause Evi. Bener banget, anak-anak hebat loh. Nah, sekarang Lause Nidia punya pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya agak susah loh sebenarnya. Tapi anak-anak coba ya. Sekarang Lause Nidia punya 2 foto. Siap? Tring, tring. Nah, yang mana ya foto Lause Evi? Susah ya? Kok mirip ya? Yang mana Lause Evi ya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini fotonya Lause Evi. Kalau yang ini, itu saudara kembarnya Lause Evi. Namanya Tante Eva. Nah, anak-anak, waktu itu Lause Nidia pernah salah loh. Waktu itu lagi jalan-jalan. Terus ketemu sama Tante Eva. Lause Nidia pikir itu tuh Lause Evi. Jadi Lause panggil, Lause Evi, Lause Evi, gitu. Ternyata itu Tante Eva, tuh saudara kembarnya Lause Evi. Aduh, langsung dia jadi malu sekali. Ternyata itu bukan Lause Evi. Nah, anak-anak, Lause Evi dan Tante Eva itu saudara kembar. Kebanyakan saudara kembar itu mirip sekali. Mukanya sama, ya. Seperti Lause Evi sama Tante Eva itu. Anak kembar itu juga istimewa, ya. Karena biasanya di perut mama cuma ada 1 bayinya. Tapi kalau anak kembar di perut mamanya ada 2 bayinya, ya. Seperti Lause Evi dan Tante Eva. Anak-anak, di Alkitab juga ada loh cerita tentang anak kembar. Ayo, siapa yang udah tahu ceritanya? Jangan kasih tahu dulu ya. Lause Nidia mau ceritain buat anak-anak. Ini dia ceritanya. Nah, anak-anak masih ingat nggak sama Bapak Abraham? Masih ingat ya? Masih ingat nggak janji yang Tuhan kasih untuk Bapak Abraham? Iya betul. Waktu itu Tuhan berjanji akan kasih Bapak Abraham seorang anak. Ya, dan dari anak itu akan jadi bangsa yang besar sekali. Padahal waktu itu Bapak Abraham udah tua. Ibu Sarai, istrinya,
juga udah tua. Udah gak bisa punya anak, udah gak bisa hamil. Tapi Tuhan itu hebat. Yang paling hebat, paling berkuasa. Tuhan ingat janjinya sama Bapak Abraham. Kemudian lahirlah seorang anak bagi Bapak Abraham. Masih ingat gak siapa namanya? Betul, namanya Ishak. Nah, anak-anak, sekarang Ishak sudah besar. Ishak sudah besar, ya. Dan Tuhan janji lagi sama Ishak. Janjinya begini, Tuhan akan kasih Ishak anak dan cucu yang banyak sekali. Kok sama ya sama janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham? Iya, memang janjinya itu sama karena Tuhan itu setia sekali. Nah, anak-anak, sekarang Ishak sudah besar. Lalu Ishak menikah. Nah, ini istrinya. Istrinya Ishak namanya Ribka. Nah, anak-anak tahu nggak? Ishak sama Ribka kan sudah menikah. Seperti papa dan mama anak-anak. Tapi Ribka juga nggak bisa punya anak. Ribka nggak bisa hamil. Wah, gimana ya? Tadi katanya Tuhan janji mau kasih anak sama cucu yang banyak ya untuk Ribka. Tapi kok Ribkanya nggak bisa punya anak? Jangan-jangan Tuhan lupa nih ya sama janjinya. Tapi enggak loh. Begini nih lanjutan ceritanya. Kemudian Ishak berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu hebat loh. Hebat sekali. Walaupun Ribka nggak bisa punya anak. Walaupun Ribka nggak bisa hamil. Akhirnya Ribka hamil. Wow, lihat deh. Wah, perutnya Ribka besar sekali ya. Dan ternyata di dalam perutnya Ribka itu ada berapa babynya? Ada berapa? Ayo kita hitung ya. 1, 2. Wah, ada 2 bayinya. Kembar berarti ya. Hebat sekali Tuhan loh. Dari seorang ibu yang gak bisa punya anak. Yang gak bisa hamil. Tuhan bisa buat jadi hamil. Anaknya 2 lagi. Wow, keren. Hebat ya. Nah, waktu 1 bayi sudah lahir. Ada 1 lagi bayi yang sudah lahir. Nih, bayinya ada 2. Ayo, lucu ya. Tuh, ada 2 bayinya. Coba anak-anak lihat deh. Ada 2 ya. Nah, yang 1 namanya Esau. Coba anak-anak bilang. Esau. Iya, betul. Yang 1 lagi namanya Yakub. Coba anak-anak ikutin lawasan ini dia. Yakub. Iya, betul. Kira-kira Esau yang mana ya? Yakub yang mana ya? Kalau menurut Alkitab dibilang begini. Esau itu badannya penuh bulu. Apa itu bulu lawasan ini dia? Bulu di badan itu seperti rambut, tapi adanya di badan kamu. Nah, itu Esau, ya. Nah, kalau Yakub badannya tidak berbulu. Coba kita lihat, yang mana kira-kira Esau ya? Yang mana yang Yakub ya? Lucu ya, babynya ya. Nah, anak-anak, tahun berganti tahun, Yakub dan Esau bertumbuh. Tambah lama, tambah besar, dan tambah besar menjadi orang dewasa. Esau bertumbuh menjadi seorang yang suka berburu. Apa itu berburu loh seni dia? Berburu itu mencari binatang di hutan untuk dimasak jadi makanan. Zaman dulu kan gak ada supermarket. Kalau anak-anak sekarang mau makan ayam, mama pergi ke pasar, pergi ke supermarket ya. Tapi zaman dulu kan gak ada. Jadi Esau ke hutan, cari binatang, tangkep, lalu dibawa pulang. Nah, itu namanya berburu. Sedangkan Yakub gak suka berburu.
Yakub suka tinggal di rumah. Yakub hebat sekali loh kalau masak. Masakan Yakub enak sekali. Wah, semua orang suka makanan Yakub, ya. Anak-anak, nah ini ada 2 gambar nih. Anak-anak tahu nggak? Siapa nih yang tahu nih? Yang mana yang Esau? Ayo, yang mana yang Yakub? Iya, betul. Esau itu yang rambutnya agak merah-merah itu ya. Ya, yang bawa panah. Tadi panahnya buat apa? Buat berburu, buat tangkep binatang, buat dimasak nanti. Nah, yang satu lagi itu Yakub. Dia lagi masak apa ya? Wah, pasti masakannya enak sekali. Ternyata walaupun Esau dan Yakub anak kembar, tetapi mereka berbeda juga ya. Mereka nggak sama persis begitu. Nah, anak-anak, kelahiran Esau dan Yakub adalah istimewa dan spesial banget. Tapi bukan karena mereka anak kembar loh. Terus kenapa Lause? Ini nih, kelahiran mereka itu spesial karena kelahiran Esau dan Yakub mau kasih tahu kita kalau Tuhan itu setia. Ya, kita belajar satu kata baru. Kata setia. Apa itu artinya setia? Setia itu artinya nggak bohong, nggak lupa. Tuhan itu kalau berjanji pasti inget. Oh iya, aku janji nih mau kasih anak ke Ishak. Ya kan? Walaupun Ribka nggak bisa punya anak tapi Tuhan kasih. Tuhan nggak pura-pura lupa loh. Tuhan juga nggak bohong. Tuhan janji mau kasih anak ke Ishak. Pasti Tuhan kasih. Tuhan juga janji sama kita semua akan pelihara kita semua. Pasti Tuhan juga akan pelihara. Waktu anak-anak masih kecil, nanti sampai kamu besar seperti papa mama, seperti Esau dan Yakub, ya Tuhan pasti pelihara. Wah, seneng banget ya. Nah, itu dia ceritanya tentang Esau dan Yakub. Sampai ketemu lagi. Oke, Rere dan adik-adik di rumah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke Rere dan adik-adik ikutin lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Ayo Re. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan menjawab doa. Hari ini kita akan membuat kartu doa. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama-tama lipat kertas HVS menjadi 2 bagian, tetapi lebihkan sedikit bagian atasnya. Ambil objek yang berbentuk lingkaran dan cetak di atas kertas. Setelah selesai, gunting bentuk lingkaran yang telah kalian cetak tadi. Adik-adik, jadinya seperti ini. Kemudian kalian ambil double tape, tempelkan di ketiga bagian ini, kiri, kanan, dan tengah. Seperti ini ya.
Kemudian buka double tape-nya dan tempelkan. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan membuat kertas bagian dalam. Ambil kertas warna, kalau bisa kertasnya agak tebal ya. Kemudian gunting. Kalian pastikan ukurannya masuk ke dalam kertas HVS yang telah kalian tempel tadi seperti ini. Apabila kebesaran, kalian bisa menggunting kembali. Untuk bagian judulnya, kalian dapat menggunakan kertas berwarna lain. Kemudian kalian dapat menulis pre atau doa. Kalian dapat mengguntingnya untuk dibentuk atau biarkan bentuknya seperti itu saja. Tempelkan double tape di bagian belakang judul. Dan rekatkan di bagian atas kartu doa. Untuk bagian atas kartu doa, kalian dapat memvariasikan bentuknya. Setelah itu, kalian dapat menuliskan kata dan atau selesai. Kalian juga dapat menggambar bentuk yang kalian sukai di sisi satunya. Kalian juga dapat mendekorasi bagian depan kartunya. Setelah selesai mendekorasi, kalian dapat menggambar apa saja yang ingin kalian doakan. Setelah kalian doakan, kalian dapat menutupnya dengan kertas warna kuning bahwa itu sudah kalian doakan untuk hari ini. Oke, jadinya seperti ini. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Anak-anak, udah selesai ya dengan cerita firman Tuhannya? Wow, bagus ya cerita firman Tuhannya ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nih, masukin ke sini persembahannya ya. Dulu waktu masih bisa ke gereja, anak-anak masukin uang persembahannya ke kantong ya. Masih inget nggak? Masih inget dong. Nah, sekarang nggak bisa nih. Sekarang kita nggak bisa ke gereja ya. Jadi nggak bisa masukin. Ya, jadi gimana dong? Nggak bisa kasih persembahan. Masih bisa. Nah, nih ada nomor-nomor di sini. Ini adalah nomor rekening gereja. Nanti anak-anak bisa kasih tahu mama, kasih tahu papa ya. Papa mama, aku mau kasih persembahan untuk sekolah minggu ya. Oke? Nah, anak-anak, tadi kita udah dengar cerita tentang siapa? Ayo, masih inget nggak? Tentang ada dua anak kembar, Esau dan Yakub. Betul, padahal tadinya mamanya nggak bisa hamil ya, nggak bisa punya anak ya. Tapi Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang berkuasa itu, dia bisa buat dari yang tidak mungkin. Wow, keren ya. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Tuhanlah yang paling hebat. Nanti hebatnya boleh begini, boleh begini, boleh begini juga. Pokoknya hebat ya. Siap? Tuhanlah yang paling hebat. Siap? Tuhanlah yang paling hebat. Bukan kamu, bukan aku. Tuhan yang paling berkuasa. Bukan kamu, bukan aku. Datanglah padanya, padanya. Jadilah anaknya, anak-anaknya selamanya. Tuhanlah yang paling hebat. Bukan kamu, bukan aku. Tuhan yang paling berkuasa.
bukan kamu, bukan aku, bukan kamu, bukan aku. Yes! Nah, betul sekali. Kita punya Tuhan yang paling hebat. Anak-anak ingat ya, Tuhan yang paling hebat itu janji akan memelihara kita. Wah, senang sekali ya. Sekarang kita mau berdoa. Sekolah minggunya udah selesai. Ya, kita berdoa dulu ya. Tangannya disiapin, dilipat yang baik. Matanya gimana matanya? Ditutup. Ya, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah selesai sekolah minggu. Tolong kami untuk percaya sama janji Tuhan. Dan juga percaya bahwa Tuhan gak pernah bohong sama janji Tuhan. Terima kasih Tuhan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi lagu Goodbye. Goodbye, goodbye everyone. Yuk sama-sama berdiri yuk. Ambil joget-joget juga boleh. Siap? 1, 2, 3. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time everyone. Sekali lagi. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time everyone. Bye-bye semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.